Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul orang Jawa. Ini menurut catatan para ahli sejarah loh ya, dan pendapat ilmiah. Jadi bukan saya yang mengarang. Suku Jawa adalah salah satu suku terbesar di Indonesia, karena hal itu menjadikan suku ini banyak keunikan di bidang budaya, bahasa maupun kulinernya. Dan suku Jawa itu terkenal dengan sifat tutur katanya yang halus. Sebenarnya suku Jawa itu tidak hanya tersebar di Pulau Jawa teman-teman, tetapi juga di Nusantara, bahkan di dunia. Walaupun tersebar di seluruh Nusantara, tetapi juga tidak sedikit orang yang tahu teman-teman. Ya contohnya saya ini, taunya tersebar itu kan karena transmigrasi. Yang akan kita bahas di sini adalah apakah suku Jawa itu berasal dari nenek moyang pribumi teman-teman, atau dari pendatang. Nah gitu. Bukti peradaban suku Jawa itu yang maju itu dapat dibuktikan oleh peninggalan kerajaan yang tersebar di Pulau Jawa teman-teman. Jadi ada beberapa teori mengenai asal-usul suku Jawa. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini yang pertama adalah menurut arkeolog. Jadi mereka ini, para arkeolog ini meyakini bahwa suku Jawa adalah penduduk pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu. Dalam penelitiannya, arkeolog itu menemukan beberapa fosil manusia purba teman-teman, yang dipercayai sebagai asal-usul suku Jawa. Kayak gitu, seperti Meganthropus erectus dan Homo erectus. Fosil itu dilakukan tes DNA teman-teman pada suku Jawa masa kini, dan menemukan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang jauh antara keduanya. Dan hal ini dipercaya oleh ahli arkeolog sebagai asal-usul suku Jawa. Itu yang pertama itu kayak gitu kalau menurut arkeolog. Lalu yang kedua itu menurut sejarawan. Jadi kalau menurut sejarawan itu berbeda. Menurut para sejarawan itu berasal dari orang-orang Yunan di negara Cina. Lalu sejarawan yang berasal dari Belanda yaitu Profesor Dr. Hakern mengungkapkan bahwa penelitiannya itu pada tahun 1899 bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain, kemudian disimpulkan bahwa berasal dari akar rumpun yang sama teman-teman, yaitu rumpun Austronesia. Hal ini meyakini sejarawan bahwa sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa. Itu kayak gitu kalau menurut sejarawan. Lalu ada lagi yaitu babat tanah Jawa. Kalau babat tanah Jawa itu berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga yang berada di India Selatan. Salah satu kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan itu pergi dengan pengikutnya meninggalkan kerajaan di India Selatan sana. Lalu Pangeran Keling pergi jauh dan mendapatkan pulau kecil yang belum berpenghuni. Lalu mereka bergotong royong membangun pemukiman teman-teman. Lalu pulau ini diberi nama Java Cekvara. Karena hal itu ada anggapan bahwa itu sebagai nenek moyang suku Jawa. Itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Lalu ada pendapat lain lagi yaitu yang tertulis di Serat Kuno Keraton Malang. Jadi surat ini menceritakan asal penduduk Pulau Jawa yang berasal dari kerajaan Turki teman-teman pada tahun 450 tahun sebelum Masehi. Jadi Raja Turki itu memerintahkan rakyatnya untuk mengembara dan membangun kekuasaan untuk mereka tempati yang belum berpenghuni. Hingga akhirnya mereka itu menemukan Pulau Jawa yang subur dan banyak ketersediaan pangan. Nah oleh karena itu teman-teman, Pulau Jawa itu dijadikan salah satu pulau untuk migrasi. Lalu ada pendapat lain teman-teman yaitu tulisan kuno India. Jadi asal-usul Pulau Jawa itu menyebutkan bahwa pada zaman dahulu kepulauan di Nusantara itu menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Jadi ketika saat masih menjadi satu antara Asia dan Australia itu ada musibah, yaitu meningkatnya permukaan air laut yang merendam beberapa daratan hingga menjadikan pulau pada daratan yang tidak tenggelam. Jadi menurut tulisan kuno ini, Aji Saka atau Aji Saka itu menjadi orang pertama yang menginjakkan kakinya di tanah Jawa. Sehingga Aji Saka dan pengikutnya itu juga dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. Nah kayak gitu teman-teman. Nah itu ada 5 pendapat teman-teman. Silakan ditulis kalian tuh pendapat mana yang menurut kalian paling diyakini. Kalau saya sih nomor 5 kalau saya. Lalu gini teman-teman, selain sejarah itu juga ada kebudayaan yang dipercaya sebagai peninggalan nenek moyang zaman dahulu, yaitu antara lain ya kayak wayang kulit itu kan
sering diceritakan dalam kas suku Jawa seperti Mahabharata atau Ramayana, dan banyak juga yang meyakini bahwa wayang kulit itu diciptakan dan disebarkan oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo tuh kayak gitu teman-teman. Lalu yang kedua yaitu senjata tradisional atau pusaka, yaitu keris. Salah satu keris yang melegenda yaitu keris Empu Gandring. Dalam cerita Ken Arok karena mampu menjadikan penguasa kerajaan Singosari. Lalu selanjutnya teman-teman, ada jenis tari tradisional, itu ada banyak kalau di Pulau Jawa. Lalu alat musik tradisional seperti gamelan. Gamelan pun juga digunakan Wali Songo untuk penyebaran agama teman-teman. Lalu yang kelima itu adalah cara berbicara atau tutur kata kita kepada orang lain. Itu bagi orang Jawa itu memang banyak tingkatannya, seperti ngoko, kromo madya, kromo inggil. Nah itu. Tetapi untuk anak sekarang tuh kayaknya itu sudah banyak yang tidak mumpuni. Sudah banyak loh ya. Sudah banyak tuh artinya tuh ada yang bisa dan ada yang enggak, tetapi banyak yang enggak. Banyak yang tidak mumpuni dalam berbahasa krama. Lalu apakah bahasa Jawa krama itu penting teman-teman? Iya penting. Kalau kita tidak melestarikan dan meninggalkan tata cara kita berbahasa dalam bahasa krama, ya tentu saja nanti kedepannya budaya tutur kata itu akan punah. Jadi nanti sudah tidak ada lagi tingkatan dalam berbahasa, dan itu sangat disayangkan teman-teman. Soalnya begini, bahasa itu kan juga merupakan salah satu dari karakter suatu suku. Lalu yang keenam teman-teman yaitu budaya kejawen. Jadi kejawen itu mengajarkan antara gabungan dari adat istiadat budaya, sosial, dan pandangan filosofis orang Jawa. Ajaran kejawen ini hampir mirip dengan ajaran agama yang mengajarkan spiritualis kepada penciptanya. Itulah teman-teman beberapa teori yang menyebutkan asal-usul suku Jawa itu di Indonesia. Nah, kamu tinggal percaya yang mana teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga menjadikan video yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Jadi gini teman-teman, dukungan kalian itu sangat dibutuhkan. Jadi dengan dukungan kalian tuh channel ini dapat berkembang dalam menyebarkan kebaikan. Gini ya, ini bukan menyebarkan kebaikan, tapi menyajikan konten yang di dalamnya ada suatu manfaat. Nah, kayak gitu aja. Oke, silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol like-nya. Setelah itu, boleh silahkan klik tombol loncengnya agar kalian semua mengetahui informasi atau video-video yang terbaru yang saya upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Barvlog Pitutur. Channel YouTube ini berisi tentang konten-konten kebudayaan Jawa dari segi pitutur luhur maupun nasihat kehidupan yang saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari maupun berita viral yang ada di negeri kita ini. Itu semua bertujuan agar kepribadian budi luhur kita dapat terjaga dan dapat dilestarikan ke generasi kita. Mari kita dukung channel ini agar menjadikan sarana yang baik untuk kita semua. Matur nuwun, mugi Gusti berkahi kita sedaya.